Nah, Azura mengaku juga sebagai lulusan psikologi dari Dartmouth College di New Hampshire, Amerika Serikat. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya katanya di Cambridge University dan Massachusetts Institute of Technology MIT, salah satu universitas terbesar dan tergokil ya. Dan juga dengan jurusan Aerospace Engineering. Kan ngeri banget ini orang kalau beneran kayak gini tuh sangat-sangat mengerikan gitu ya, karena cerdas banget pastinya. Lalu Azura pun mengaku kalau dia memiliki mansion 15 kamar di London. Dan model-model modus penipuannya memang adalah jual berlian, tas-tas mahal yang ternyata semuanya tuh bohong kalau nggak palsu. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo ya. Dan kali ini gue akan membahas lagi salah satu orang dari Indonesia yang jago banget nipu. Kalau pas itu kan gue udah bahas soal si Rudy yang nipu jadi spesialis atau wine expert. Nah kali ini gue punya penipu lagi yang pura-pura kaya gitu dan menipu banyak orang di seluruh dunia bisa dibilang. Dan menjadi buronan Interpol sampai detik ini. Jadi kita akan lihat kasusnya. Kalau misalnya pas gue rilis kasus ini ternyata dia udah ditangkap, berarti hebat gitu. Atau emang gue aja kali risetnya kurang ya. Karena gue ngecek-ngecek dia tuh belum ketangkap juga sampai detik ini. Tapi kita akan ceritakan sebentar lagi karena gue gak mau lama-lama nanti gue dimaki-maki lagi sama netizen karena intronya kelamaan. Tapi inilah dia kasusnya Azura Luna yang sempat viral di tahun 2019 karena nipu banyak orang. Dan inilah dia kasusnya. Silahkan untuk like, share, dan subscribe. Join membership gue kalau mau. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Karena gue tetap cinta kalian lah. Walaupun kalian gak member juga. Follow gue di Instagram, di Twitter. Gue di @rivaldosantosa. Kalian bisa DM-DM gue kasih yang menarik. And let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Oke, inilah dia si Azura Luna Mangun Haryono. Lahir pada tanggal 27 Oktober 1978 di Surabaya. Kalau lihat perawakannya sementara sebenarnya tuh emang cakep lah, bisa dibilang kulitnya eksotis, Indonesia banget. Seksi, petit-petit juga, jadi cukup cantik lah bisa dibilang. Orang tuanya bernama Wowok S dan pada tahun 1993 Azura itu bersekolah di Seman 2 Kediri dan lulus pada tahun 1996. Nah setelah lulus Azura itu mengatakan bahwa ia akan melanjutkan pendidikannya ke Akademi Bahasa Asing di Kediri. Setelah lulus dari akademi tersebut pada tahun 2003 Azura pun bertemu dengan seorang pria bernama Brad Kirk. Nah, Brad Kirk ini adalah seorang pengusaha hotel yang masuk ke dalam jajaran Hyatt Regency Vancouver. Jadi kalau lu tahu Hyatt, wow itu salah satu hotel yang top markotop ya. Di seluruh dunia tuh ada pasti. Kalau di Jakarta tuh ada dia di Sudirman gitu. Salah satu hotel yang menghadap langsung ke Bundaran HI. Jadi emang Hyatt itu, Regency itu banyak banget sebenarnya tipe-tipe hotelnya dan rata-rata pasti bintang 4 dan bintang 5. Nah, si Brad ini juga sudah punya beberapa hotel yang tersebar di beberapa bagian di benua Asia dan pada tahun 1997, Brad pun pindah ke Bali untuk membuka hotel di sana. Karena Bali kan menjadi salah satu kota yang cukup potensial untuk lo buka sebuah resort. Makanya mereka membuka Bali Hyatt Resort di lokasinya Nusa Dua. Dan Brad pun bertemu nih dengan si Azura pada tahun 2003. Dan setelah bertemu dan akhirnya jatuh cinta gitu kan. Karena sebenarnya memang kalau bisa dilihat ya, memang foreigner bule-bule ini tuh memang suka dengan wanita-wanita yang kulitnya cukup eksotis. Karena kan lu lihat ya, kalau bule tuh kebanyakan pada mematangkan dirinya di bawah matahari Pulau Dewata gitu ya. Di mana orang Indonesia juga banyak sebenarnya yang pengen tampil putih. Kalau lo perhatiin aja iklan-iklan di Indonesia untuk skincare dan segala macam aja itu pengennya tuh kan biar bikin putih, whitening lah apa-apa, whitening. Padahal bule-bule padahal pengennya justru jadi coklat gitu. Memang agak aneh dan kontradiktif. Tapi itulah dia namanya percintaan si Azura dan juga si Brad yang akhirnya jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah bisa dibilang. Dan Brad dan Azura pun pindah ke Hong Kong dikarenakan memang Brad itu harus mengurus grup hotelnya sendiri yang sudah ia bangun sejak lama kan. Dan setelah kembali ke Hong Kong inilah memang dia akhirnya memutuskan untuk menikah dengan si Azura Luna ini. Nah setelah menikah ini grup hotel yang dijalankan oleh Brad pun akhirnya semakin berkembang dan membuat banyak hotel bertebaran atas nama perusahaannya di daerah Cina. Nah, akan tetapi kesuksesan grup hotelnya Brad ini ternyata itu tidak sejalan dengan kesuksesan pernikahannya dengan si Azura Luna. Karena setelah 4 tahun menikah, Brad dan Azura pun akhirnya bercerai serta Brad ini meninggalkan Azura di Hong Kong. Dan setelah bercerai ini dengan uang yang diberikan oleh Brad ya kayak sisa lah ya, kayak bisa dibilang harta gono gini gitu ya. Azura pun akhirnya memutuskan untuk berkeliling dunia untuk mencari koneksi serta teman baru untuk memulai
pencarian uangnya lah bisa dibilang. Nah, pada saat dia ini berkeliling dunia dan mencari koneksi, Azura pun bertemu dengan banyak orang baru dari kaum-kaum yang cukup elit gitu. Kalau bisa dibilang banyak sebutan konspiratornya itu adalah elit global gitu. Dengan gaya hidupnya yang mewah, sebenarnya Azura itu malu untuk memberikan informasi detail tentang latar belakangnya ke orang-orang ketika dia itu ditanya sama orang-orang lain atau orang-orang yang memang cukup elit. Karena ya dia pribadi sebenarnya orang-orang biasa-biasa aja. Toh juga duit yang didapetin cuman duit hasil harta gono gininya dia yang juga bakal habis. Maka dari itu Azura pun mengaku bahwa ia adalah pekerja sosial yang pergi ke berbagai negara setiap saat. Azura juga mengatakan bahwa ia berpergian ke luar negeri itu dengan pesawat jet pribadinya. Azura juga bilang kalau kehidupan mewahnya ini didapatkan karena penghasilan dari pekerjaannya dan sebagai putri keraton yang mencapai 150.000 US dollar, which mean sekitar 2 miliar. Dan ditambah dengan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal, katanya itu mencapai 30 juta US dollar. Nggak akan habis tuh, lo makan bakso sampai kiamat ya, makan 30 juta US dollar ya. Dengan hal ini, Azura pun semakin sering ngobrol dengan banyak orang elit, terutama orang-orang kaya yang berada di tempat yang ia kunjungi dan namanya semakin terkenal di kalangan elit. Karena bisa dibilang katanya pembawaannya, karakternya tuh cukup, ya bisa dibilang low profile banget, terus orangnya tuh fun banget, orangnya juga friendly banget sama siapapun, dan kebetulan background yang dia ceritakan atau yang dia palsukan juga dia adalah putri keraton dan segala macam. Jadi orang banyak banget yang nempel sama dia, khususnya orang-orang kaya untuk menjalin koneksi. Gitu kan, dengan ini juga Azura pun semakin nyaman tuh untuk berbohong soal latar belakang dan kehidupan mewahnya, karena dengan begitulah banyak orang-orang elit yang akhirnya menerima dan mengenal nama dia. Dan akhirnya ya tentunya menjadi sebuah awal dari perjalanan dia untuk nipu banyak orang kaya. Bukan hanya menipu dari latar belakangnya dia, tapi juga menipu langsung dengan para uang-uang orang kaya ini. Nah, beberapa lama kemudian pada tahun 2018, Azura pun ketemu dengan seseorang yang mungkin bisa dimanfaatkan ditipu menurut dia. Yaitu adalah Jason, seorang ahli teknologi asal New York yang berusia 46 tahun pada saat itu. Terbang ke Hong Kong untuk melakukan sebuah bisnis trip selama seminggu di Hong Kong. Ia pun memesan kamar di Hotel Four Seasons di Central Hong Kong. Kalau tahu Four Seasons juga adalah hotel bintang 5 yang harganya juga cukup mahal. Dan setelah check-in, Jason pun pergi ke pool bar yang ada di hotel tersebut. Nah, pada saat di pool bar inilah Jason itu tidak sengaja bertemu dengan Azura yang juga datang ke pool bar tersebut dan duduk di meja sebelah tempatnya Jason. Menurut kesaksian si Jason, memang dia itu ketemunya tuh dengan mulai pandang-pandang mata gitu kan, terus akhirnya mereka kenalan. Dan Jason yang baru bercerai dengan istrinya ini pun akhirnya tertarik juga dengan si Azura dan memutuskan untuk menghampiri si Azura ini gitu kan. Azura pun menyambut Jason dengan sangat-sangat ramah dan bahkan Azura mengatakan kalau ia tuh akan mentraktir makanan si Jason ini katanya. Dan Jason dan Azura pun berkenalan dan ngobrol tentang banyak hal, mulai dari kehidupan, latar belakang, sampai kepada pekerjaan yang sedang dilakukan sama mereka berdua. Azura mengaku pada saat itu kalau dia tuh sebenarnya punya 10% saham dari Hotel Four Seasons yang sedang ditempati oleh Jason sekarang ini. Sekaligus menceritakan soal latar belakang keluarganya, yang katanya ibunya adalah orang India dan ayahnya adalah blasteran Tionghoa Indo-Belanda. Yang keduanya ketemu di Madrid, Spanyol, dan menikah dengan konteks keduanya adalah sama-sama pejuang kemanusiaan. Jadi background tuh keren banget ya gitu ya, dan berbeda lah dari background sebelumnya yang dia ceritakan ke orang-orang elit lainnya. Nah, setelah bertemu dan sedikit-sedikit cerita tentang latar belakang mereka berdua, Jason dan Azura pun akhirnya bertukar nomor untuk bisa saling chat dan teleponan. Namanya juga pengen PDKT gitu ya. Azura dengan kelihayannya dalam merayu pun menjalankan aksinya agar Jason ini bisa tinggal dan dekat terus sama dia nih. Dan pada akhirnya si Jason pun goyah dan memutuskan untuk tidak pulang ke New York untuk beberapa saat, khususnya setelah perjalanan bisnisnya berakhir. Jadi kalau harusnya dia setelah bisnis balik, ini enggak, dia stay dulu untuk nemenin si Azura Luna. Nah, hanya gara-gara rayuan si Azura ini yang super lihai ya, Jason pun akhirnya mau menetap di Hong Kong dan mereka berdua sering bertemu juga. Seminggu kemudian Azura pun mentraktir Jason ke restoran-restoran Chinese food favoritnya dia di Hong Kong. Azura juga mengajak Jason ke apartemennya di lantai 20 di Robinson Road, kawasan yang sangat elit dengan biaya sewa hingga 12.000 US dollar per bulannya. Tinggal di lingkungan ini biasanya memang akan membuka pergaulan orang-orang yang ada di sana kepada masyarakat elit di Hong Kong. Karena kalau lo tahu Hong Kong itu punya social gap yang begitu tinggi. Jadi kalau benar-benar elit ya udah pasti isinya orang kaya semua tuh. Dan pada malam harinya Azura membuka beberapa botol wine dari Prancis yang Azura bilang dikirimkan oleh keluarganya termasuk jajaran 10 orang terkaya di Indonesia. Azura memberitahu Jason bahwa ibunya adalah pengacara kalangan dunia yang pernah dibayar untuk membantu mantan Presiden AS Bill Clinton.
yang tentunya lo kalau cek sejarah juga nggak ada. Dan setelah ayahnya meninggal, Azura mengaku juga akan mewarisi 30 juta US dollar. Itu diulang lagi sama dia, dan beberapa kapal pesiar dan juga real estate. Jadi benar-benar dia pengen brainwash Jason supaya si Jason ini percaya banget sama dia kalau dia tuh benar-benar kaya raya banget. Azura pun mengatakan kepada Jason kalau ia adalah putri dari sebuah keraton di Indonesia. Uang sakunya tuh sekitar 150.000 kan yang tadi gue bilang. Dan dia memang hanya berpergian lewat jet pribadinya. Jadi itu lagi yang diceritakan sama dia ke Jason. Azura juga menunjukkan foto-fotonya mengenakan sepatu mewah, bersandar di kursi mewah jet pribadinya. Terus ada tas-tas mahal, apartemen yang super mewah banget gitu, itu fashion week dan segala macam. HP-nya si Azura juga diketahui tuh pas ditunjukin ke Jason itu isinya tuh ya foto-foto di Paris Fashion Week, spa mewah di California, pantai Italia, kolam renang di puncak gedung Manhattan gitu ya. Lalu ada foto dirinya juga di mobil Rolls Royce dengan plat nomor Inggris yang parkir di samping jet pribadinya juga yang katanya gitu kan. Apartemen Azura di Robinson Road juga katanya sangat mewah ya, dengan rangkaian bunga dan baby grand piano yang juga mahal banget dan sebenarnya jarang orang kaya pakai, ditaruh hanya untuk menunjukkan status sosial di rumah mereka sebenarnya. Lalu Azura pun mengaku kalau dia memiliki mansion 15 kamar di London. Walaupun saat diajak sama si Jason untuk pergi liburan ke London dan tinggal di mansionnya si Azura tuh bilangnya nggak mau tinggal di mansion tersebut dan kayaknya lebih prefer untuk nginep di hotel karena dia pengen spa dan lain-lain di hotel. Nah, Azura mengaku juga sebagai lulusan psikologi dari Dartmouth College di New Hampshire, Amerika Serikat. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya katanya di Cambridge University dan Massachusetts Institute of Technology MIT, salah satu universitas terbesar dan tergokil ya. Dan juga dengan jurusan Aerospace Engineering. Kan ngeri banget ini orang kalau beneran kayak gini tuh sangat-sangat mengerikan gitu ya, karena cerdas banget pastinya. Dengan habisnya masa perjalanan bisnis Jason akhirnya dan juga visanya juga udah habis, akhirnya si Jason tuh mau kembali lagi ke New York gitu ya. Dan si Azura pun pada saat itu meminta untuk ikut sama si Jason untuk balik ke New York. Dan dengan gampangnya Jason pun memperbolehkan si Azura untuk ikut dengannya ke Amerika dan memberinya tempat tinggal bahkan di Beverly Hills. Nah, akan tetapi lebih dari sebulan kemudian, ini kayak Jason tuh bawa setan ke dalam negaranya gitu ya. Dimana lebih dari sebulan kemudian, pada Senin 26 November 2018, ada 6 petugas polisi dari stasiun kepolisian Los Angeles West Hollywood itu mengepung salah satu rumah mewah di taman seluas 12 hektar di kota Beverly Hills, di kawasan Elite Sunset Boulevard, tempatnya orang-orang kaya. Orang kaya asal Los Angeles yang bernama Sofia ini ternyata melaporkan sesuatu di mana dia tuh mengklaim telah membeli tas Hermes senilai lebih dari 86.000 US dollar, beli tas doang coba. Lu bayangin 86.000 kalau lu beliin tas-tas di pasar ya, itu satu pasar kebeli sama kincir anginnya. Emang ada? Bukan kincir angin ya, apa gue namanya ya? Gue lupa lah yang muter-muter itu ya intinya. Itu mahal banget dah intinya ya. Dan memang ini tas-tas ini didapetin dari katanya koleksi pribadinya si Azura Luna ini. Setahun sebelumnya, Sofia tuh diberitahu bahwa tas-tas itu harusnya dijual untuk mengumpulkan uang bagi salah satu badan amal punyanya si Azura Luna. Tapi ketika si Sofia ini ngecek keaslian tas-tas tersebut, yang tepatnya ada 4 tas Hermes yang dia beli dari Azura Luna yang katanya untuk amal, 2 toko itu, consignment store itu ngasih tahu ke si Sofia bahwa tas tersebut itu adalah palsu. Dan akhirnya Sofia pun menghubungi polisi, makanya terjadilah penggerebekan tersebut. Nah, Azura pun ditangkap dan dikawal dari rumahnya dengan keadaan diborgol ke stasiun Sheriff West Hollywood karena menjual barang palsu, barang branded. Karena ngeri banget lah di luar negeri tuh kalau ngomongin barang palsu udah bahaya. Lu ke Eropa bawa tas-tas branded yang palsu terus ke tokonya itu langsung digunting bahkan sama toko-tokonya. Dan akan tetapi memang Azura tuh akhirnya berhasil dibebaskan pada hari yang sama saat dia ketangkep, dibantu oleh 2 pengacara dari sebuah firma hukum yang berada di Washington DC katanya. Nah, Sofia juga mengatakan sebelum penangkapan tersebut itu ya bisa dibilang pengacara itu sempat nyamperin dia untuk nanya tentang Azura Luna gitu. Dan ya bisa dibilang Sofia tuh merasa bahwa kesan kedatangan 2 pengacara tersebut tuh kayak mengancam gitu. Dan setelah memang kedatangan dari 2 pengacara tersebut, si Sofia itu nggak pernah dengar tentang kabar si Azura Luna lagi. Setelah dibebaskan juga khususnya. Azura berhasil bebas juga karena pada saat itu polisi menyatakan bahwa dia nggak bisa nahan Azura, karena penahanan Azura ini baru bisa dilakukan jika tas-tas Hermes tersebut yang dinyatakan palsu itu udah benar-benar dicek sama ahlinya Hermes untuk menentukan keasliannya. Nah, sebelum ada hasil dari cek tersebut, maka Azura Luna ini belum bisa ditahan. Ya tapi sayangnya sebelum itu bisa dibuktikan, si Azura Luna juga udah keburu.
Dan setelah bebas dari penjara pada saat itu, si Azura Luna itu terus bertukar kabar tuh dengan Jason secara rutin. Ya memang sudah pulang ke New York karena lokasinya dia kan di Beverly Hills dan si Jason ada di New York. Nah tapi memang dia itu nggak ngasih tahu tentang apapun penangkapan yang terjadi pada saat itu. Jason pun terus menanyakan tentang apa sebenarnya yang terjadi kepada Azura ketika dia sendirian karena dia dengar-dengar banyak rumor gitu kan. Ya walaupun Azura Luna nggak langsung confess, nggak menyatakan soal penangkapan itu, ya akhirnya si Jason pun tahu dengan sendirinya. Karena sama-sama orang kaya gitu kan, orang elit dan ketangkepnya juga di Sunset Boulevard gitu kan. Dan ketika Jason mengetahui insiden itu, Jason pun merasa bahwa ada yang tidak beres dengan si Azura Luna ini atau kekasihnya. Dan Jason pun akhirnya melakukan sebuah penyelidikan mandiri yang dilakukan sama diri dia sendiri tentunya. Nah penyelidikan Jason ini berbuah manis ketika ia menemukan bahwa ada ternyata orang-orang yang pernah dibohongi dan ditipu sama Azura Luna. Keduanya adalah Robert dan Diane. Ini dua di antara banyaknya orang yang ditipu. Yang ternyata kedua orang tersebut bilang bahwa mereka tuh sempat ketemu sama Azura dan memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan sama si Azura Luna terkait dengan uang pastinya. Nah ternyata si Robert juga adalah mantan pacarnya si Azura Luna ketika Azura Luna ini berada di Los Angeles pada beberapa saat sebelumnya. Dan juga si Diane yang satunya lagi itu adalah teman mantan suaminya si Azura Luna. Ya kedua orang itu bisa dibilang mengkonfes atau menyatakan kepada si Jason bahwa mereka menemukan sebuah website juga bernama The Ripoff Report, situs yang mengumpulkan sejumlah orang dari Los Angeles, Paris, New York, Hong Kong, dan beberapa negara bagian lainnya yang mengaku katanya mengenal si Azura. Gitu. Dan sebelum itu pun sebenarnya si Jason ini sebenarnya benar-benar nggak tahu tentang latar belakang asli dari Azura Luna. Yang akhirnya memang dibuka sama banyak orang lewat situs The Ripoff Report tersebut. Sebenarnya nggak jelas siapa yang mendirikan website tersebut. Bisa jadi orang yang mungkin benci sama Azura Luna atau yang suka Black Campaign atau apapun itu gitu. Karena memang sejumlah nama yang masuk ke sana juga nama-namanya juga anonim gitu. Ya tapi walaupun anonim, tetap mereka secara aktif memberikan cerita tentang penipuan yang dilakukan sama Azura Luna. Dan beberapa kasus kerugian dengan jumlah yang sangat besar bisa dibilang. Dan ketika dikumpulkan semuanya itu mencapai lebih dari 500.000 US dollar. Berarti hampir kalau dihitung itu mungkin hampir berapa? 100 miliar apa 1 triliun ya? Gue juga lupa ya. Dan intinya salah satu pengguna anonim juga mengungkap identitas aslinya si Azura Luna akhirnya. Nama aslinya ternyata tidak sekeren dan sekeci itu karena nama aslinya adalah Endang Widi Palupi. Lahir di Kediri, Jawa Timur 27 Oktober 1978. Jadi namanya nggak barat sama sekali dan kayaknya kalau belasaran nggak mungkin namanya seperti ini karena ini namanya lokal banget kan, Indonesia banget. Dan itulah nama aslinya. Setelah website ini pun sebuah grup WhatsApp itu juga terbentuk yang didedikasikan untuk mengumpulkan seluruh data-data tentang penipuan yang sudah dilakukan sama Azura Luna. Dan sedikit demi sedikit grup itu mulai mengumpulkan bukti tentang si Azura Luna ini. Yang namanya juga banyak berganti-ganti. Beberapa kasus penipuan dilakukan Azura pun dibahas di grup tersebut. Robert, mantan pacar Azura, juga mengaku telah mengirim lebih dari 150.000 US dollar untuk membantu mengurus ayahnya yang sekarat pada tahun 2017 dan ngirim lagi sekitar 30.000 US dollar untuk amal yang ternyata amal palsu juga dan duitnya dipakai buat foya-foya. Bahkan Robert juga ngasih dia black card American Express dan dibelanjakan sesuka-suka dia. Kalau tau kan black card itu kartu yang luar biasa gitu ya. Yang kayaknya banyak juga tuh konten-konten di TikTok yang pura-pura punya black card. Dan bisa nutup toko, itu sakit jiwa, gak usah dipercaya ya. Tapi intinya memang black card sesungguhnya memang benar-benar kartu yang sangat-sangat dimiliki pastinya oleh para kaum-kaum elit ya. Dan di kasus si Diane, itu Azura sempat meminjam lukisan mahal dari Diane untuk sebuah acara khusus yang diadakan sama si Azura Luna. Tapi ternyata setelah dipinjam, itu gak pernah dibalikin lagi. Bahkan dijual pastinya. Dan beberapa kali Azura juga mengaku kalau kartu kredit miliknya itu tertinggal di rumah ketika ia harus membayar makanan di restoran bersama dengan si Diane. Ya akhirnya si Diane ini harus ngebayarin dia. Dan juga gak bakal diganti juga gitu. Modus orang-orang yang pura-pura kaya selalu kayak gini. Lalu beberapa dokumen terkait latar belakang Azura pun juga muncul ke permukaan. Salah satu paspor Indonesia milik Azura yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal di Hong Kong pada 4 Oktober 2011 itu sudah kadaluarsa pada 4 Oktober 2016 menunjukkan namanya sebagai Azura Luna Mangun Haryono Kirk sesuai dengan mantan suaminya yang pertama. Dan dia lahir di Jakarta pada 27 Oktober 1974. Sementara dokumen perjalanan yang dikeluarkan di Paris pada 10 Mei 2019 itu kadaluarsa pada 10 Agustus 2019 itu nggak lagi mencantumkan nama belakangnya Kirk. Jadi dari dokumen perjalanannya pun seperti paspor pun itu semuanya dipalsukan juga sama dia. Kira-kira seperti itu kan dia punya banyak nickname sebenarnya. Dan selama tinggal di Hong Kong terungkaplah bahwa si Azura ini punya berbagai masalah yang kompleks sekali. Khususnya terkait dengan financial.
Perusahaan pemilik apartemen yang disewa sama si Azura Luna di Wellfine Properties itu mengaku bahwa Azura belum membayar sewa tinggalnya tuh sebesar 825 juta rupiah gitu kan. Itu jadi mahal banget kayak satu rumah di Jakarta ya. Ada juga rumah lelang Hong Kong yang melaporkan bahwa ada tagihan sekitar 300 juta atas bid dari Azura dalam beberapa lelangan yang belum dibayar sampai detik itu oleh Azura Luna. Dan model-model modus penipuannya memang adalah jual berlian, tas-tas mahal yang ternyata semuanya tuh bohong kalau nggak palsu. Dan orang-orang yang ditipu biasanya juga pasti ya, itu yang ditipu pasti udah kenanya miliaran. Mulai dari berlian 22 karat yang katanya nilainya jutaan sampai tas-tas bernilai puluhan ribu US dollar. Seorang teman Azura juga mengaku meminjamkan 25.000 US dollar kepada Azura untuk beli wine katanya dan nggak pernah dikembaliin juga. Pembantu Azura juga mengaku gajinya sebesar 9.000 US dollar belum dibayar selama 8 tahun. 8 tahun ya lama banget ya. Nah, sih 8 tahun ya. Lama banget ya 8 tahun ya. Bahkan pembersih karpet dan perawat bunga apartemennya itu juga mengaku bahwa Azura itu berutang kepada mereka. Dan tetapi memang si Azura ini nggak pernah terlihat lagi dan justru memang seakan-akan menghilang dari mereka aja. Jadi mereka langsung ditinggal aja dan ada foto-fotonya di mana pembantunya ini lagi ngeberesin barang dia saat Azura tuh juga udah nggak ada gitu kan. Dan menurut laporan dari beberapa anggota grup WhatsApp dari Pov Report, ini mengklaim Azura sempat berada di Florence, Italia dan mengatakan bahwa ia tuh juga kena kasus di sana karena dia nggak bayar tagihan di Hotel Continentale dan Borgo Dolci Colline. Jadi punya hutang di sana juga. Terakhir Azura Luna juga sempat ke Hong Kong pada 26 September 2019 dan memperlihatkan boarding pass-nya dia di beberapa situs sosial media, di mana dia memperlihatkan boarding pass itu first class dari tujuan New York ke Hong Kong. Dengan keadaan di Hong Kong udah banyak banget sebenarnya orang yang nyari dia kan ya, bahkan bisa bahaya juga hidupnya di Hong Kong sebenarnya. Tapi dia masih sempat mau ke sana dan bahkan dia masih menyempatkan waktu untuk ketemu sama salah satu jurnalis di sana buat nanyain soal semua tuduhan yang dituduhkan kepada dia. Walaupun lokasinya sempat berpindah dari ke Hotel Mandarin terus ke Starbucks di Citibank. Yang pada hari itu saat ketemu dia tuh masih pakai kemeja putih yang cukup gombrong ya, dengan tas mahal Valentino-nya. Dan juga dia bilang bahwa dia tuh lagi hamil anak kembar udah 5 bulan dengan tangannya yang gemetaran di toko kopi tersebut, Starbucks. Walaupun orang yang ketemu sama dia melihat bahwa ini orang kayaknya emang freak banget, aneh banget, dan semua yang diomongin tuh memang kayaknya itu adalah drama dan kebohongan doang gitu. Setelah pertemuan itu dia menghilang WA-nya, katanya udah gak bisa dihubungin lagi dan kemungkinan dia udah berada di Paris di Hotel Le Bristol kalau mengacu kepada Instagramnya, dan katanya mungkin dia gak bisa dikontak lagi, WA-nya tuh katanya cuma centang satu doang, itu mungkin karena dia itu udah ganti SIM card. Nah, itu kira-kira adalah kasusnya Azura Luna yang kompleks banget. Bahkan lu bisa lihat bahwa yang ditipu tuh banyak banget gitu ya, ribuan dolar, dan mungkin banyak pertanyaan dari lu, kenapa dia tuh bisa check-in hotel dan gak bayar, apartemen bisa gak bayar. Karena konotasinya ini orang terkenal banget dan banyak orang-orang elit yang mungkin mensahkan identitas dia sebagai orang yang memang elit dan kaya raya, bahkan punya nama 10 orang terkaya di Indonesia tuh orang tuanya, dan katanya juga putri keraton gitu. Jadi hotel-hotel semua pasti memberikan sebuah privilege kepada dia, apalagi kalau misalnya di backup sama orang-orang elit yang mungkin udah terkenal juga di sana. Makanya akhirnya si Azura Luna ini bisa check-in, bisa nyewa tempat itu sembarangan gitu, sesembarangan itu karena ya punya backup koneksi-koneksi yang kaya. Ya walaupun ternyata ya semua orang-orang itu juga ditipu sama dia. Total itu gokil. Menurut gue ini adalah salah satu penipu asal Indonesia yang paling gokil banget menurut gue, karena penuh misteri, lihai banget nipu-nipu orang-orang kaya gitu ya, bahkan sampai jutaan dolar gitu, ratusan ribu dolar gitu, bahkan lo bisa ditipu-tipu tas, berlian, itu semua orang kaya bisa percaya dan berhasil ketipu sama dia. Menurut gue dia hebat banget sih. Tapi jangan dicontoh ya please ya. Tapi itulah dia kasusnya Azura Luna yang berhasil menipu banyak orang dan jadi kejaran Interpol. Dan semoga kasus ini bisa menjauhkan kalian dari aksi-aksi penipuan. Dan kalau misalnya kalian suka dengan kasus kali ini, kalian bisa like, share, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian mau DM kasus menarik, gue ada di Instagram, ada di Twitter. Gue ada di @rivaldo_santosa. So jangan lupa subscribe sekali lagi, karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita kupas, yang kita bahas di muka bumi ini. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.